من عباده من شاء بالولاية وخصص بحمل أسراره وجدعه من قلب صدق العناية وأشكر أن من علينا بالإيمان بما جاء بالأنبياء والأولياء من أسرار ربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له في زوار الرسول وعلى آله وصحبه وتبعهم في سبيل النور وبعد. قال الله تعالى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولي الله هو الذي يتقرب إلى الله بكل ما افترضه الله عليه ويكون مشتغلا بالله مستغرق القلب في نور معرفة جلال الله فإن رأى دلائل قدرة الله وإن سمع آيات الله وإن نطق بالثناء على الله وإن تحرك في طاعة الله وإن اجتهد فيما يقرب إلى الله لا يفتر عن ذكر الله ولا يرى بقلبه غير الله فهذه صفة أولياء الله. وإذا كان العبد كذلك كان الله وليا وناصرا وعينا. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه man ittasala bil muttasil faqad wasal. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis kita pada malam hari ini membaca manaqib di antara guru ulama besar dan waliullah, yaitu guru Asy-Syaikh Al-Albillah Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dikenal dengan Datuk Rampayang. Mudah-mudahan dengan kita membaca gurunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Rampayang, kita dikumpulkan dengan para waliullah dan semua kita yang berhadir mudah-mudahan selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum membaca manaqib waliullah, kita ambil berkat Al-Quran dulu. Di dalam surah Yunus disebutkan, ala inna awliya Allah. Ala itu adalah ada tanbih dalam ilmu gramatika Arab. Ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala punya para waliullah. Tandanya orang yang disayangi Allah atau orang yang dicintai Allah dan bisa dijadikan dan diangkat Allah menjadi wali, walaupun tidak menjadi wali tapi dapat sayang Allah, itu sudah kita bersyukur. Apa tandanya? La khaufun alaihim, tidak tertanam di dalam hati orang yang disayangi Allah, yang diberi sebagai waliullah itu takut, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Satu aja di hati ini takut, yaitu takutnya kepada Allah. Namanya manusiawi, bisa aja takutan kepada yang lain, tapi mereka cepat mengembalikannya kepada Allah. Maka muncullah di hati orang yang seperti itu namanya ilmu tasawuf, Allah, pegangan hatinya kepada Allah. Di ketika dia takut kepada selain Allah, kembalikannya kepada Allah, lalu muncul tawakal. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Jadi hati kita ini jangan ada takutan selain Allah. Yang takut kita kepada Allah. Gimana caranya? Misalnya kita takutan, misalnya Bapak Ibu, kecelakaan di jembatan, itu jembatan Bayan Begantung. Sedangkan kan ada jalan lain lagi, kecuali jalan ini, takutan. Dan tidak ada jalan lagi, sudah berusaha di mana-mana. Jalan itu jalan jembatan Begantung bergoyang. Takut di hati lawan jembatan bergoyang ini dan bisa gugur. Tapi jalan salah satu-satunya itu aja lagi. Dan orang kampung memang jalan situ. Kita ini semua orang kan bisa jalan bergoyang itu. Takut di hati lawan gugurnya tadi.
hadengi dulu kurang, sakanya sunyi juga. Bagaimana kan? Tapi apabila jembatan bergantung tubuh yang kebiasaan, apabila lambat bisa gugur, cepat. Cuy, nah belanja lanjut, gugurnya lagi dulu. Usaha ikhtiarnya sudah di situ. Ada jalan lain lagi. Kembalikan hati kepada Allah, berusaha berikhtiar supaya jangan gugur. Walaupun ada aja yang kau melewati, tapi kitanya mengtakutkan. Muncullah di situ awal. Kalau memang ada jabatan yang lain atau jalan yang lain, situ jabatan bergantung, tapi jalan lain ada jabatan buku yang itu kulitnya pacuan guguran sudah seorang tetap jalan situ, itu salah Anda. Awal berubah yang lain, biar aja jauh tapi sama. Nah itu jujur. Ini kejadian baik gue tapi lucu. Lawan laki ini fakta. Lain bukan di sini. Ulun nih gue berisi laki, kada tapi mau gaji di rumah. Takutan gini ini kalau laki lagi tak mau orang-orang wae ini lah. Lakinya orang baik, tapi kada mau gaji di rumah. Atau juga sepeda, atau juga touring, atau juga kawanan, gitu. Artinya positif aja kelakuannya tuh. Tapi kehendak bini di rumah aja, kalau sudah uyuh tuh di luar bekerja sudah uyuh, balik ke rumah lagi istirahat, kehendak bini. Hati bini takut banget marah kawanan ini macam-macam. Apalagi cuman gue ini. Sekalinya ibu-ibu malamnya bini yang itu berdoa. Nah bininya berdoa, ya Allah berikan teguran kecil lawan laki ulun, mudahan laki ulun di rumah aja. Teguran kecil itu banyak. Isoknya dikabulkan Allah, sekalinya patah betis. Itu salah ulun. Ini nang pamer ini mulai ulun juga. Apa betis lagi? Munculnya itu kabur di rumah lagi. Nah ini baik-baik. Hanya doa bini ini buat lawan laki ibu-ibu lah. Jangan doa nama baik. Karena doa kadang ngangkat doa yang kurang baik dari perempuan itu cepat kabur. Baik doa istri terhadap suami, baik doa mama atau mama ibu kita kepada anak. Jangan doa baik. Lalu si binian tadi, si bin tadi tetap ulun ini salah lah guru berdoa itu apa jawab bujur salah bujur salah bujur salah itu. Artinya salah benar tapi berdoa itu kurang berdoa aja, ya Allah pelihara anak ulun, berikan dia tuh betah di rumah itu bujur. Ini ya Allah berikan teguran kecil lawan laki ulun. Malamnya berdoa, besoknya betis harapan kendaraan suara. Nah ibu-ibu jangan ibu-ibu kayak orang laki kita. Sama doa mama terhadap anak. Kalau laki-laki mendoakan bini yang baik, cepat kabul. Kalau bini mendoakan laki yang baik, cepat kabul. Kalau abah mendoakan anak yang baik, cepat kabul. Kalau mama mendoakan anak yang kurang baik, cepat kabul. Itu buktinya. Lalu belum jawab, pasnya kalau gue di rumah, marah gue sitin, nyuapin. Ayo, hati-hati.
Jangan berdoa nama baik. Coba berdoa nama baik, tambahi tawakal. Karena takutan laki ini kemana-mana dalam artian kalau apa-apa ini wartawan positif juga. Serahkan kepada Allah. Allah nama melihara. Nah, berdoa itu. Nah itu yang bahaya. Kalau kita tuh semata-mata takutan kepada laki, kalau digangguan dan sebagainya, tapi kadang memberikan ke Allah, ingat apa-apa, yang ada takut hanya tidak selain Allah. Kayak apa guru-guru nih guru berkisah kalau laki ulun tentang dua ulun nama itu laki yang menyalikan kan tinggi guru aku bisa berkisah. Kayak apa tadi? Minta maaf ya Allah Ta'ala sudah masalah. Nah, itu yang disebut anak indoznya abdi. Aku ijar Allah menurut sangkaan hamba terhadap. Jangan gue kena yang berbubar dari pengajian nih laki biar hadir mengatakan adanya ajar macam-macam. Kalau perlu akan baik. Ya siapa? Guru Udin tadi bisa. Libatkan tawakal kepada Allah. Apa tawakal? Pegangan hati Allah. Kalau sudah tertanam di dalam hati takut hanya kepada Allah, melibatkan mengembalikan kepada Allah, kalau timbul tawakal pegangan hati kepada Allah, akhirnya sambungan ayat wallahu yahzan. Para wali Allah itu bersedih lagi dia baik. Andai kata sedih manusiawi aja, tapi cepat dia mengembalikan kepada Allah. Digantinya lagi kalau sedih itu dengan sabar. Sabar. Itu Pak Ibu, sabar. Itu Haji Maroda di Jakarta ketemu. Kami yang hajat dulu lima ulama tertahan di Jakarta. Bisa keluar. Apa jawaban ulama? Sabar. Berapa juta? 400 juta boleh dengan kawan bini uang 400. Kalau kalian jelas baik keberangkatan yang betul, ya belum baik boleh hanya sudah sampan boleh kampung maka sambil hajat sudah selampungan. Ya Pak. Ada apa dasar orang kampungnya menilai, artinya kita belum dipanggil. Selesai. Apalagi Ibu? Coba berlebihan sedih. Ulut-ulut asap ada sanggup namun kampung. Apa ada sanggup? Dia malingan, dia merampokkan, dia korupsi kan? Dia membawa duit orang kan? Ada guru kan? Boleh kampung mun ada jelas. 3 hari lagi sebelum Wukuf Arafah, tak ada panggilan murid ke dia. Doakan berulang kami bertahan dulu tinggi. Atau berulang juga berikan haji, hanya kami berikan juga kepada haji Jakarta. Yang sabar. Guru nama guru itu terus lagi Indonesia. Guru nama guru itu terus lagi Indonesia. Terima nama guru itu terus lagi Indonesia. Yang stres bagi nama sabar. Nah setelah kuat takutnya hanya kepada Allah muncul tawakal. Kemudian dia tidak sedih lagi diganti dengan sabar. Alladzina amanu imannya kuat. Kalau Allah naik, iman harus kuat. Kalau sudah imannya kuat kepada Allah, wakanu yattaqun ibadahnya haji. Ibadah, jangan terganggu ibadah. Inilah tanda-tanda yang keempat ini. Apabila yang keempat ini ada, alladzina khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka gembira dunia akhirat. Di dunia gembira, mereka selalu ibadah.
di akhirat gembira menjadi penghuni surga Allah. Kemudian kita masuk semuanya. Empat macam nikmat yang gue jangan sampai tidak ada di hati kita. Kemudian dari mana Saman al-Madani ini Ahmadu man istafa min ibadi man sya'a bil wilayah. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia Allah dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya Allah dengan dijadikannya Allah sebagai waliullah. Berarti para waliullah itu memang pilihan dari Allah. Tandanya di antaranya wa khususu bihamdi asrabi, menentukan ia Allah akan dia para wali itu untuk membuat segala rahasianya Allah. Apa yang dimaksud rahasianya Allah? Catatan pun dari waktu belajar ilmu asrar atau ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah harus melewati tiga. Pertama, ilmu syariat. Kenali dulu perintah-perintah Allah, kenali dulu larangan-larangan Allah. Itu caranya. Setelah dia mengenali perintah-perintah Allah, dia mengenali larangan-larangan Allah, maka ketika dia mengamalkan dan melaksanakan perintah Allah, dia akan muncul di hatinya karena yang memerintah. Nah, itu prosesnya seperti itu. Apabila dia menjauhi larangan Allah, dia kenal karena yang melarang. Siapa? Allah. Kemudian wantalita itu amanah. Kawah malam ini hadir di acara kita pengajian dan majelis ini. Nah, yang menolongi kita bisa datang dan menggerakkan hati kita bisa datang adalah Allah. Ayo. Banyak aja Bapak Ibu kadang dibukakan hatinya untuk mengaji. Terserah mengaji sama siapapun tidak jadi masalah. Yang penting hidup di bawah mengaji. Jangan orang tua-tua dari dia mulai dikorek-korek kalimat tujuan. Bahwa berdaman supaya jangan tarik keras hati itu. Kepada orang tua dari supaya hati itu jangan keras. Bahwa berdaman. Nah itu orang tua dari. Nah setelah tarekah amalan, waktu dia tarekah mengamalkan syariat tadi, perintah Allah dan larangan Allah, waktu beramal pun dia yang menolongi dia beramal adalah Allah. Ya, makrifatnya di sini, di syariat itu ada ilmu makrifatnya sudah, di tarekah ada ilmu makrifatnya sudah. Dia merokok Allah yang merokokkan dia. Tidak Allah yang mengiktirkan dia, yang merokok dia, yang merokokkan dan merokok Allah. Yang sembahyang dia, yang menyembahyangkan dia bisa sembahyang Allah. Jangan dibalik. Nama Allah aku akan sembahyang Allah. Sedangkan Allah memerintahkan kita sembahyang. Masa Allah menghendaki kita ada sembahyang? Nah, hancurnya bertentangan syariatnya. Itu maknanya ada ilmu tasawuf lagi, itu ilmu ta'aruf. Itu bukan makrifat arifidah lagi, itu arif syaukuhu lagi. Hancur. Nah, setelah syariatnya dia mengenal perintah Allah dan larangan Allah, dia kerjakan perintah Allah, yang memerintahkan adalah Allah. Berarti waktu melaksanakan karena Allah. Menjadi larangan, dia tahu ini larangan Allah, lalu dia tinggalkan, dia karena yang melarang. Makrifatnya di situ. Tarikatnya beramal, dia melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah yang menolongi. Dia meninggalkan larangan-larangan Allah, Allah menolongi. Muncullah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berarti di dalam tarikat sudah ada makrifat.
Hakikat ini satu ingat, yaitu Allah. Ibarat dia melihat wayang, otak dia ingat dengan dalam. Pandangan lahiriah dia kepada wayang, pandangan mata batin dia kepada dalam. Tidak pernah lupa. Nah, itulah yang disebut tauhidul af'al, perbuatan Allah nampak kemanapun mata kita memandang. Aina ma tuwallu lazamma wajhullah. Walaupun dia melihat bagong, walaupun dia melihat garing, walaupun dia melihat petrol, walaupun dia melihat semar, tetap satu pandangan, yaitu dalam. Nah, memang terus ini, guru ini tahu jualan pewayangan, ada yang juga ini, tapi tak pengarangnya aja. Walaupun wayang bergerak, tapi nggak menggerakkan wayang bergerak. Nah, ada mungkin bergeraknya wayang kalau ada di dalam. Walaupun kita melihat dalam, tapi nampak ingatan batin kita. Waktu mata lainnya kita melihat wayang, ada melupakan dengan dalam. Tapi belajar lagi ilmu tauhid, ada bikin membayangkan Allah. Karena Allah tidak bisa dibayang-bayangkan. Kalau membayangkan Allah, Allah adalah berbenda bentuk. Di situ masuk setan supaya menghancurkan keyakinan kita. Nah, itu Pak Ibu wali-wali Allah. Wajadabahu minhu ila bisa ilayah, dan dia Allah hampirkan akan dia hambanya itu daripadanya Allah dengan sebab terdahulu pertolongan Allah. Pandangan waliullah itu Allah menolongi aku waktu Allah menolongi aku tidak waktu tidak. Terdahulu Allah Ta'ala mengingatnya waktu dia menggerakkan awalnya tadi. Nanti orang itu nggak baik pula di pesawat itu berguncang. Belum pernah baik dari dia guncangan pesawatnya. Waktu melewati Kolombo, ingat waktu melewati Kolombo itu ingat lawan syuhada haji. Syuhada haji itu kuburnya di Kolombo. Rasanya ada yang masih hidup. Kiai Haji Tabrani Basri, dosen ulama Banjarmasin, itu di antara kiai, dan beliau memang ulama juga, asli Sungai, jadi dosen di ulama Banjarmasin, nama selamat. Terus ini termasuk Kiai Haji Jarkashi, guru Sungai Amuntai Lopangga, itu orang yang selamat juga waktu Syuhada haji itu nama meninggal itu. Terus ini memang selamat, tapi Kiai Haji Jarkashi sudah meninggal. Kalau Tuan Guru Kiai Haji Basri, Tabari Basri, rasanya masih hidup. Tahu lagi lah. Nah, tahu orang tahu. Nah, itu tua benar maksudnya sih tua. Nah, itu ketika bergoncang pesawat kayak apa hati kita Bapak Ibu? Kayak apa hati kita lah, kayak apa waktu pesawat bergoncang itu kayak apa hati? Umma berbaca oleh Allah. Nah, jadi waliullah waktu itu ini juga bergoncang pesawat. Lalu memakan luarnya. Doa bisa lama menjadi kaum itu. Doa selamat semuanya. Dalam bahasa kita tuh cuaca tidak bersahabat atau cuaca buruk. Nama baca banyak lagi. Di otak ini ingat Allah dan mati. Nah, hati waliullah itu nanti kita harus setelah mendarat di Jeddah yang alhamdulillah. Nah, hadirin Allah Ta'ala. Nah, itu kita
Kalau hatinya waktu itu Pak Ewi seperti tadi berguncang pesawat tadi. Waktu itu ingatnya Allah, ingat orang mati, ingat Allah. Di ketika seperti itu, ulun berkata Bapak Ibu, bagus ingat lawan Allah kah dan ingat lawan mati waktu pesawat berguncang tadi, atau bagus mandaran kan? Tapi kada ingat lawan Allah. Bagus ingat lawan Allah, tapi mandaran. Itu caranya baik baik. Contoh yang mudah kita ya. Atau kayaknya tuh orang mobilnya kebetakan tuh kan. Puncaknya peluang rumah ingatnya lawan Allah. Sampai ke peluangnya diingat pulang. Boleh sampai ke pantai, bolehnya pulang ke puncak pulang. Sampai ke pantai, ada ingat pulang. Nah berarti jadi wali Allah tuh waktu di puncak di gelombang tadi. Setelah sampai ke pantainya pulang, jadi walau pulang. Nah, itu cowok modelan. Nah contoh nama ini lah, kita kalau mau kontakkan hati kepada Allah. Amin. Nah kemudian wa ashkuru amana alaina bil iman bima jaa bil amri wal awliya min asrar rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia Allah mengaruniai atas kami dengan beriman apa yang didatangkan oleh para nabiullah dan segala waliullah. Cerita para aulia kita menerima, kita dapat karunia Allah. Karena tidak bisa jadi wali Allah kalau ada sempurna cinta kepada Nabi dan Rasul dan cinta kepada Allah. Nah ini kalimatnya nih bagusnya. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas mengaruniai kami dengan beriman apa yang didatangkan para nabiullah dan segala waliullah. Berarti orang-orang yang dapat karunia Allah beriman dengan para nabi dan percaya dengan karamatnya para aulia Allah, itu di antara karunia Allah. Berarti bila ada orang yang menghina-hina wali Allah, cerita-cerita wali Allah, dia tidak percaya, dia bukan termasuk orang yang dapat anugerah pemberi Allah yang ada. Karena Bapak Ibu, karamat itu tidak tahu diukur pakai logika. Nah seperti ada cerita pakai mukadam Isra Mi'raj naik ke atas langit 70 kali. Percaya gitu. Tapi kalimat Isra Mi'rajnya itu aja Pak, nang mungkin kata-katanya itu nang kayak dianggap menyamai Nabi kan. Ngarang belain tetap lain. Dan lain, wali kan Rasul orang lain. Pulang kena komplain. Pakai mukadam 70 kali Isra Mi'raj. Kalau mungkin melebihi daripada Rasulullah. Rasulullah hanya sekali Isra Mi'raj. Jangan diikuti ulang kata-kata itu. Karena para waliullah itu andai kata pakai kata-kata Isra Mi'raj, kira-kira itu aja ngomong ngaku tepat. Hanya diberi keramat kalau naik ke atas langit 70 kali. Kalau Isra Mi'raj dari Mekah dulu ke Palestina, itu baru naik ke atas. Nah itu Pak. Kadang-kadang nama cerita kami juga membingungkan orang nama-nama. Lalu orang nama-nama hari sudah ketujuh, hanya dikulinya. Mungkin kita sudah ketujuh kedahuluan wali Allah, kayak apa perlu orang menceritakan, tetap tak percaya. Nah itu penting. Kemudian lagi, di antaranya lagi, Allah fakana limutambati sunnati umabahiyati saniyah. Dan Dia Allah telah melalui kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka yang terang lagi mulia. Ini hebatnya para awliya Allah. Wa usalli wa usallimu ala man sallallahu bizari abisuri. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas Muhammad kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayah yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Maka malaikat itu sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam mengandung di situ ada nur Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita fokus menyampaikan ini, artinya kemuliaan Nabi Adam karena ada di situ kemuliaan nur Nabi Muhammad SAW. Nur Muhammad itu nama awal makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa dinamai Nur Muhammad? Karena Allah akan menetapkan Nabi terakhir namanya Muhammad. Lalu diciptakan dulu awal makhluk namanya Nur Muhammad. Kalau diciptakan yang lain semuanya tujuannya karena ada Nabi akhir zaman yang akan dilahirkan melebihi kemuliaan yang lain. Ibarat kita tuh Pak Ewe hendak menggali tanah di situ lah, digali dulu, rumputnya dibuangi dulu, tanahnya. Kenapa? Karena ada tambang emas di dalamnya. Nah, itu dulu. Karena ada tujuan di dalamnya yang ada namanya. Berarti bersih dulu. Nah, itu tuh caranya tuh itu. Itulah hadis Nabi, laula dalam makhlukul aflak, tidak aku ciptakan yang lain. Andai kata laula jika kali engkau ya Rasulullah, laula jika tidak engkau ya Rasulullah, lama makhlukul aflak, tidak aku ciptakan yang lain. Kenapa aku menciptakan yang lain? Karena aku hendak menjadikan engkau ya Rasulullah. Nah ini siapa pemiliknya? Kita umatnya. Alhamdulillah. Nah lagi Bapak Ibu, adalah sedih lagi, sedih lagi. Kenapa disedihakan? Punya Allah yang Maha Kuasa, punya kitab suci yang suci, punya Nabi yang paling hebat, punya teman orang soleh, punya ikutan para guru dan para wali-wali. Nah inilah yang penting dalam kita. Kemudian tabiatnya waliullah Tuhan Sesama Al-Madani. Beliau ini adalah kasih sayang kepada penuntut ilmu agama. Anu raja-raja kita yang menuntut. Kalau kada buat menuntut dengan maaf Tuhan yang menyesal. Mungkin Tuhan Pak Ibu Islam selamat sudah. Biar uang sudah, iman biar bagus, Islam biar bagus, fikih biar bagus, tauhid biar bagus, tasawuf biar bagus, Pak Ibu anak cucu kita. Pun ada dikelilingi uang video berita Ganjar baru, sama lainnya HIP yang meningkat di Ganjar baru, bujur juga kita. Bujuran. Ada nama lah. Nah, ada nama kalian. Nah, adalah. Nah, ada nama bujurlah. Nah, itu ada. Ini apa Ibu orang luar Ganjar baru ini nama anak Ganjar baru. Orang melihat tuh kan orang Ganjar baru ada nama macam-macam di Ganjar baru ini orang luar. Mau ada percaya kajian ya dia? Mana ada orang Ganjar baru ini uringannya? Orang luar, orang Ganjar masih ke Ganjar baru dia. Orang martabak Ganjar baru juga. Nah itu Bapak Ibu dan kita berdoa mudah terpelihara. Amin. Nah ini penting juga. Kasih sayang dengan penuntut ilmu. Ayo kaji bujur ilmu. Kainan orang sudah mengalami kelangkaan. Sampai-sampainya ada guru udin. Awakah ulun ni guru udin hanya bertemu dengan guru sokri apa jawaban ulun sidin sangat ongol. Itu dia. Tinggi guru udin mudah sidin sehat dan panjang umur yang dua-dua. Amin. Umur berharinya mak ketemu, oh ini ngambil kenapa? Nah kemudian di antara lagi kasih sayangnya tabiatnya Tuhan Sesama Madani kemana?
kasih sayang kepada orang-orang alim dan orang-orang saleh dan segala orang fakir dan miskin. Pengasihan penyayangan hati orang baik-baik. Ada yang memberi muar orang ada yang muar hati orang ada kasih sayang orang. Berarti hati ini muar ada. Jadi orang itu para warna hati. Sayang kita ayo yuk kasih sayangan kita yuk. Nyaman kasih sayangan ya. Hati senang, pikiran tenang, banyak bisikan, membermuar-muaran berbisik-bisikan datang. Sifatnya Tuhan sesama dari kasih sayang, bahkan suka berkhidmat membantu kepada segala orang yang datang ziarah. Lihat umurnya sesama Madani. Umurnya Rasulullah SAW daripada orang yang alim dan orang yang saleh, daripada segala orang yang awam, orang yang biasa dan orang yang khawas, orang yang istimewa. Sesama Madani kadang membedakan siapapun yang datang ziarah ke kuburnya Rasulullah dipimpin akan oleh beliau. Waktu zaman sesama Madani masih hidup, kubur Rasulullah itu dekat kawan, ada seperti sekarang orang tetap. Yuk, lihat Bapak Ibu, hebatnya. Pengurahannya luar biasa. Kadang membedakan ini yang datang ulama, ini yang datang orang biasa. Maka beliau tetap memimpinkan ziarah. Kemudian lagi setengah karamatnya sesama Madani, yaitu sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ahli syariat, menguasai hukum syariat. Ada Bapak Ibu orang jadi wali itu ada kuat begini. Ustaz, catat baik-baik. La yajuzu takallumu bi ulumi syar'i ulumil haqiqah qabla tabakhur bi ulumi syariah. Rumus di dalam ilmu tasawuf yang fikih itu rumusnya juga, tauhid ada rumusnya, tasawuf ada rumus. La yajuzu takallumu bi ilmil haqiqah qabla tabakhur bil ulumi syariah. Kadang boleh seseorang itu berpandai ilmu yang tingkatan tinggi sebelum melakukan ilmu syariat atau ilmu fikih. Apabila orang itu berpandai ilmu hakikat tentang nur Muhammad, tentang musyahadah, tentang muraqabah, tentang muayyanah, tentang mukasyafah, tentang tauhidul af'al, tentang tauhidul sifat, tentang tauhidul asma, tentang tauhidul zat, tentang martabat 7, makam ahadiyah, makam wahdah, rububiyah, berbicara masalah itu, tapi dia kadang kuat ilmu fikihnya tidak akan, karena dia meremehkan syariat. Nah, ini bahayanya. Dalam kitab Al-Qawaidul Qudsiyah, Al-Anwarul Qudsiyah bi Ma'rifatil Qawaid Sufiyah, karangan Syekh Abdul Syakrani, tidak boleh orang itu berbicara ilmu tingkatan tinggi kalau tidak menguasai fikih yang sempurna. Apabila berpandai ilmu tingkatan tinggi, ada kuat fikihnya, pasti meremehkan saya. Apalagi menjamin muridnya masuk surga, Ustaz ujung-ujungnya langsung bayar. Nah, ini yang terjadi. Jangan lihat apa mau, langkah datang menjauh manggil. Nih, nah lihat, Syekh Sayyid Muhammad Saman Madani, gurunya tentu kamu baik, ahli syariat, ahli tariqah. Amalannya kuat. Apa amalan beliau? Sebelum sahur sudah bangun membaca ratib sahur. Ya paling kadang ratib sahur ini istighfar, dan ratib subuh hingga yang subuh di antaranya sholawat. Sarah baik-baik. Orang-orang kuat amalan itu hatinya bercahaya,
Apabila hati sudah bercahaya, pikirannya bercahaya. Apabila sudah pikirannya bercahaya, perbuatannya teramal. Nah, inilah kelebihan-kelebihan di antara cara-caranya. Lalu setelah tertanda amalan, wal haqiqah, dia tetap waktu beramal, Allah yang menolongi dia beramal. Ada lagi memandang aku menambah amal, tapi aku ditolongi Allah jadi beramal. Lalu timbul isinya syukur. Inilah tingkatan-tingkatan ilmunya para waliullah. Dan terakhir, sesama madani ini amalannya membaca doa setiap 3 sembahyang subuh 4 kali berturut-turut, yaitu Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut setelah sembahyang subuh, niscaya ia masuk di kuburan. Jumlah di jamaah martabat panggilan wali kota, artinya di kumpulan orang-orang hebat, walaupun kita hebat berkat doa itu. Kenapa doa hebat? Karena mendoakan orang saduniaan. Karena saduniaan ini umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari manaqib ini, Allah memberikan rahmat buat kita, dan semua hati kita dikabulkan oleh Allah, dan kita dikumpulkan dengan mereka semua nanti di padang mahsyar masuk surga dipimpin Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ngambil berkat kita Pak Ibu Yullah, saya sedikit. Ya Syafa'ana ya Samman ya Uqba aman fil akwaya ma'an kunta syai'an lahu ya jalan ya syad wala ya samman ya qadha fil aqwan ma'akum tasyai'an falam yara ajalawan ya akramal khalqi ya khairan wa ya maliqasidi fil aqwan ma'an kunta syai'an lahu ya Rabbana inni sa'atuka ya Dhukhri
ويا سنادي بمن حوالهم عباد السادات الفوق ولا يشاء قال يا سمان يا وقضى بالأكوان ما كنت شيئا له يا رجلا وبالعتيق وبالفروق قدوتنا وللحياة والعلا من قد سما وعلا يا سمان يقوم كما في الأكوان من كنت شيئا له فلما يرى خجلا والآل والصحب وأتباع قاتبة وأولياء خصوصا بكم نزل يشاء خلايا سماء يقول من في الأكوان من كنت شيئا له فلم يرى خجلا وفي حماكم له عن إذنكم وبكم حكم التصرف في كل الورى ما لا يشاء قال سمعا يا قطب ما في الأكوان من كنت شيئا له فلم يرى خجلا ذاك الذي من رآه قد رآك كما عن كلنا أحد الرؤيات إلا قال يا شيخنا يا قطب ما في الأكوان من كنت شيئا له فلم يرى خجل قطب الوجود إمام قطب الوجود إمام قطب الوجود إمام العارفين ومن بكم إليكم كما قد شئتم وصلى يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن
يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى أجل محمد العارف محمد العارف محمد العارف السمان أكرم من صب إليكم ولم يهوى سواك ولا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى أجل جدل المعلم يصد جدل المعلم يصد جدل المعلم يصد الوعيد ربي والحاضرين ومن أصفى لنا وكان يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى أجل بكل أمنيات بكل أمنيات بكل أمنيات تأتي عواقبها لكل خير وبر يحسن العمل يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى أجل عليك أزكى صلاة عليك أزكى صلاة عليك أزكى صلاة بالله ما دنيت يا أكرم الخلق يا خير الورى كمال يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى أجلا وقل أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نتوسل بما ينتظر إليك وبآل وأصحاب الذاكرين عليك وبمن تجد في هذا المحل هذا ولاحق على العاطلين سموز وأمر أن توفقنا في الأقوال والأفعال خلص النية وتبدل السيئات بالحسنات وأن تنزل بفضل عفوك على نفوسنا وتنور بمشكاة معرفتك حنانس قلوبنا وتوفنا بالأوقات القوية عند نزل حاسب الأذان وتبقى مسكتنا بتوحيدك عند قول الممات وكف عنا الجور والمظالم ولا تكف عنا الكف والجور والمكاره ومتنا اللهم بأنفذ هذا المعارف الأكبر هذا العارف الأكبر والقريب محيط الأنوار وأدخلنا في سلك الجاه العظيم وروقنا بمحبة جنات النعيم واشر علينا به خلع المواهب وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المآرب وامنحنا بنفحات ذكرك وذكر الجميل وعرفنا على عسل أرواحنا مخلوق الملك في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان سعيد وولده وآله والتابعين أو من كل صور مجيد وجاههم والإحسان إحسانا وبسيئة غفرانا اللهم أوصل زوجنا قرأنا وما عملنا من الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة
تقدم ذلك رب عمرة حبيبنا وقرة أعيننا وقنا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرى والتابعين التابعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين من مشارق إلى مغاربها أينما كانوا وإنما حلقهم يا رب العالمين خصوصا على عالم بلا سيد محمد بن عبد الكريم القاضي سيد السماء المداري وكذلك يا الله سيد بن الرواني وكذلك الشيخ شرعي عبد الباقر وكذلك يا الله شيخ علي المكي وكذلك يا الله شيخ السنباوي ثم شيخ أبو الأرشد البنجري العارف بالله شيخ الأرشد البنجري كلام بيان شيخ الأرشد بن عبد البنجري كلام بيان وكذلك يا الله عارف بالله سيد محمد بن عبد الكريم القادر سيد السماء المدني ولجميع ذريتنا وقراباتنا ولجميع ذرية الحاضرين والحاضرات وجميع المقبرة أعلى بركة جنبل وكنتم رواء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من معشر الأرض إلى مغاربها أينما كانوا أينما الله أعلم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واشف مرضانا وارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى واقضي حاجاتنا وحاجة الحاضر والحاضرات ببركة الشيخ سيد محمد بن عبد السماء المدني خصوصا أخينا توفيق الرحمن بن سليمان اقضي حاجاته وارزقه صحة عافية وطول الأمور برحمتك يا أرحم الراحمين اشف مرضاه ولا شفاء إلا شفاؤك شفاء من الله إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الماضي واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الماضي واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا المرضى واسع الكرم سبحان رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا منكم تقبل